Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvayanti dengan NIM 24650214 dari kelas E. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah pemrograman Java, yaitu soal yang pertama itu yang soal contoh program overloading, kelas polymorphism dan kelas main poly. Oke, langsung saja kita ke kode programnya. Di sini saya telah membuat kode programnya terlebih dahulu. Di bagian PageCake polymorphism-nya ini, program berada dalam PageCake bernama polymorphism. Kemudian di kelasnya ini mendefinisikan kelasnya yang berisi dua metode dengan nama sama, contoh metode overloading. Kemudian di bagian public void cetak sampai di sistem outprint pagar ini, dia itu untuk metode ini tidak memiliki parameter mencetak karakter pagar sebanyak 10 kali. Kemudian di bagian public void sampai di sistem print karakter, ini kode program ini itu gunanya itu mencetak karakter sesuai input, misalnya sebanyak 10 kali. Dua metode ini termasuk polymorphism overloading karena nama sama tetapi parameter berbeda. Kemudian lanjut lagi di bagian public class main poly ini untuk membuat objek overpoly dari kelas polymorphism. Di bagian overpoly-nya ini itu untuk memanggil metode dengan parameter. Kemudian dan mencetak pagar. Kemudian bagian overpoly cetak ini untuk mencetak sama dengan. Outputnya nanti seperti ini. Saya coba runningkan. Outputnya dia sama dengan seperti ini, pagar dan sama dengan oke. Langsung saja kita ke program yang nomor 2 dengan soal contoh tidak menggunakan parent class dan super class. Oke, kita masuk saja di kode programnya. Di sini ada PageCake singa. Gunanya itu untuk program ini berada dalam PageCake singa, kemudian kelas singa sampai di sistem outprint line singa berburu. Itu dia memiliki dua metode, makan dan berburu. Masing-masing menampilkan aktivitas singa. Kemudian masuk di kelas harimau sampai di sistem out harimau berburu ini itu sama seperti kelas singa tetapi menampilkan aktivitas harimau. Kemudian masuk lagi di bagian static void coba singa X sampai di harimau ini itu untuk terdapat dua metode bernama coba, tetapi satu menerima parameter singa, yang satunya lagi menerima parameter harimau. Kemudian masing-masing metode akan memanggil makan dan memanggil berburu dari objek jenisnya. Kemudian masuk di bagian singa S dengan neo singa ini itu untuk membuat objek singa dan harimau dan memanggil metode coba sesuai jenis objek yang diberikan. Output yang akan tampil itu nanti seperti ini. Kita coba runningkan. Ini seperti singa makan, singa berburu, harimau makan, dan harimau berburu. Oke, langsung lanjut kita ke soal yang nomor 3. Yaitu soalnya superclass nama objek sama dengan neo subclass koleksi objek array. Oke, di bagian sini saya sudah membuat programnya. Di sini di bagian kelas hewan ini sampai di berburu itu memiliki metode umum yang nanti akan di override oleh subclass. Kemudian di bagian subclass singa, kelas singa sampai di berburu yang ini itu mengubah override perilaku makan dan berburu menjadi versi singa. Di bagian kelas harimau
sampai di override berburu, itu mengubah perilaku metode supaya sesuai harimau. Di bagian statiknya ini, coba hewan itu sampai di sini. Metode coba hanya menerima objek bertipe hewan, tetapi saat dijalankan, ia otomatis memanggil metode versi singa atau harimau atau polymorphs atau runtime. Kemudian lanjut di bagian hewan H sampai dicoba S sama H ini, objek dibuat dalam bentuk upcast tingkat tipe hewan. Output menyesuaikan objek sebenarnya. Di bagian static void coba, dia itu gunanya itu untuk sama seperti di poly 2 memanfaatkan polymorphisms. Kemudian di bagian poly 3-nya ini, harimau ini, itu membuat array hewan berisi objek singa dan harimau dipanggil satu persatu melalui metode coba. Oke, di sini saya coba runningkan lagi. Kita pilih poly 3, kemudian kita oke. Di sini hasil runningnya itu singa makan, singa berburu, harimau makan, harimau berburu. Kemudian lanjut di soal yang nomor 4, yaitu extend dan implements. Di sini saya sudah membuat kode programnya tadi. Tinggal saya menjelaskan saja. Di bagian kelas manusia ini sampai di bernafas, ini adalah kelas induk atau superkelas memiliki satu metode bernafas. Kemudian di bagian interface dosen, sampai void mengajar ini dia mendefinisikan perilaku dosen. Berisi metode abstrak mengajar. Kemudian di bagian interface petani sampai di void petani ini untuk mendefinisikan perilaku petani. Berisi metode abstrak bertani. Kemudian di bagian kelas manusia super yang extend ini, yaitu untuk mewarisi kelas manusia sehingga memiliki kemampuan bernafas. Kemudian dia untuk mengimplementasikan interface dosen dan petani sehingga wajib membuat metode mengajar dan bertani. Kemudian di bagian public void bertani dan mengajar ini, dia itu untuk di bagian implements ini, di bagian static void coba petani, dia itu gunanya untuk hanya bisa menerima objek yang bertindak sebagai dosen. Di bagian static void coba petani ini, dia itu hanya bisa menerima objek yang bertindak sebagai petani. Kemudian sama lagi dengan objek void manusia ini, menerima objek bertipe manusia atau superclass. Di bagian manusia super ini sampai di coba manusia, itu untuk membuat objek Andi dari kelas manusia super, dan karena manusia super mewarisi dan mengimplementasikan semuanya, jadi yang pertama itu bisa diperlakukan sebagai dosen, yang kedua bisa diperlakukan sebagai petani, dan yang ketiga bisa diperlakukan sebagai manusia. Jadi contoh hasil runningnya itu seperti ini. Nih, mengajar, bertani, dan bernafas. Oke, mungkin itu saja penjelasan video dari saya mengenai tugas yang dari pemrograman Java ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.